Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman terkasih, sahabat-sahabatku. Marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitakan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita bagaimana Tuhan itu sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, lalu memberikan harapan kepada manusia. Dan kedatangan Tuhan itu atau kedatangan Yesus ke dalam dunia telah disampaikan atau telah pernah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dan pernyataan Nabi Yesaya itu kemudian digenapi oleh kedatangan Tuhan. Jadi dikatakan bahwa, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Tentu di sini kita memahami bahwa hukum yang dikehendaki itu adalah, atau hukum yang ditetapkan kepada bangsa-bangsa atau yang dimaklumkan kepada bangsa-bangsa itu adalah hukum kasih. Sehingga di awal pernyataan penginjil Matius tadi, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Artinya tindakan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan sebuah bentuk ekspresi tindakan kasih, ya, atau sebuah bentuk rasa belas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Sehingga hukum yang dimaklumkan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah melalui Nabi Yesaya itu digenapi oleh Tuhan. Yang dimaksudkan itu adalah kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini adalah kedatangan kasih, atau Allah yang berbelas kasih kepada setiap orang yang mengalami penderitaan. Dan juga dikatakan tadi, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan sampai ia menjadikan hukum itu menang. Artinya bahwa ketika manusia itu berada dalam situasi menderita atau berada dalam situasi keterputusasaan, keterasingan dan sebagainya, tentu itu merupakan fenomena di mana manusia berada di dalam keterbatasannya, atau manusia itu sungguh-sungguh menunjukkan keterbatasannya yang memungkinkan dia untuk mengambil sebuah tindakan yang menghancurkan dirinya. Tetapi dengan kehadiran Tuhan direfleksikan atau difirmankan oleh Yesaya, dikatakan bahwa Tuhan itu datang memang kemudian memberikan harapan. Hingga dikatakan tadi bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dengan kehadiran Tuhan itu dengan kasihnya tadi itu memberikan harapan kepada setiap orang yang mengalami penderitaan. Dan dia berjuang mati-matian agar hukum itu menang, dalam arti mungkin hukum kasih Allah itu, kasih Tuhan itu dirasakan oleh setiap orang yang
membutuhkan kasihnya, atau setiap orang yang menaruh hati kepadanya, atau setiap orang yang berharap kepadanya. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Tentu di sini menjadi sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu menjadi harapan setiap orang yang percaya kepadanya. Teristimewa mereka yang mengalami penderitaan dalam hidupnya. Ketika mereka kehilangan harapan, Tuhanlah tumpuan akhir yang memang kemudian menjadikan mereka bangkit kembali dari situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang menekan mereka, dan kembali bangkit untuk memulai sesuatu yang baru. Singkat kata, mungkin kita merefleksikan bahwa kehadiran Tuhan ke dalam dunia ini bukan datang untuk menghakimi, tetapi Dia datang mengasihi setiap orang yang terbuka hatinya kepada Tuhan. Dia memberikan kelegaan, Dia meringankan beban setiap orang yang berada di dalam penderitaan dan memikul beban berat. Dia menampilkan sebuah contoh atau menampilkan sebuah gambaran bagaimana menjadi manusia yang sempurna, kerendahan hatinya, belas kasihannya. Itulah sekiranya yang menjadi gambaran dari sikap manusia yang sempurna, yang setidaknya itu kemudian menjadi landasan bagi manusia lain atau menjadi para pengikut atau pendengar atau setiap orang untuk bertindak sama juga dengan dia. Tetapi semuanya itu lahir dari ketulusan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, kita sebagai orang yang telah dibaptis tentu memahami hal ini. Tetapi mungkin kita hanya sebatas pada pemahaman, untuk sampai kepada tindakan nyata mungkin menjadi sebuah PR juga untuk kita, atau masih membutuhkan perjuangan yang keras untuk kita. Sebab berhadapan dengan fenomena kehidupan, kita akan bertanya-tanya, atau kita akan dihadapkan pada sebuah pertanyaan, apakah saya mau membantunya, apakah saya mau mengasihinya? Dia mungkin berpura-pura, dia mungkin hanya untuk mencari pencitraan, dia mungkin hanya untuk berbuat sesuatu yang untuk menarik perhatian orang lain, padahal sesungguhnya dia tidak menderita atau tidak mengalami belas kasihan dari orang lain sebenarnya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu ya bercokol dalam diri kita, yang memungkinkan tindakan kita itu tertati-tati, tindakan kasih kita tertati-tati, atau belas kasihan kita pun tertati-tati. Di sini mungkin cobaan kita, dan yang mungkin paling penting agar kita sungguh-sungguh murni dalam memberikan bantuan adalah melalui doa yang terus-menerus kita bangun dan permenungan terhadap sabda Allah, mengikuti ekaristi, pendalaman iman dan sebagainya, yang memungkinkan kita untuk bertindak kasih tanpa harus ada pertanyaan, tanpa harus membuat kategori-kategori seperti itu. Kasih Allah tak pernah mengkategorikan siapa yang harus dikasihi dan siapa yang tidak, tetapi Allah mengasihi setiap orang yang datang kepadanya. Jadi kita pun sekiranya sebagai orang-orang yang mendasarkan diri pada gambaran manusia yang sempurna, yaitu Allah sendiri, berusaha juga untuk setidaknya berbelas kasih dengan ketulusan hati. Santo Teresa dari Kalkuta mengatakan, setitik kasih yang engkau berikan itu sangat berguna bagi orang-orang yang membutuhkannya, atau sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, di sekitar kita memang ada banyak orang yang menderita ya, dan juga mungkin diri kita sendiri ya yang menderita. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan untuk membiarkan Tuhan membantu kita di tengah persoalan hidup kita, atau kita mencoba untuk menjadikan diri kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan, atau sebagai orang yang mau untuk bertindak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah kepada setiap orang yang menderita atau yang membutuhkan bantuan kita. Dengan demikian, keberadaan kita di dunia ini sungguh bermakna bagi diri kita sendiri,
berbuah bagi orang lain dan juga memuliakan Allah di tengah kehidupan kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman dan tindakan kasih kita. Amin.